membuka pintu, ibu itu terkejut. Ternyata yang datang adalah anaknya yang baru saja dia doakan. Sekejap itu ya, secepat itu Allah mengabulkan permintaan beliau, seperti itu. Jadi ibu itu terkejut. Nah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini bersama Bu Ulya kita akan cerita tentang seorang wanita yang selalu membuat roti lebih di setiap harinya. Nah, pada suatu hari ada seorang ibu itu wanita ya. Ada seorang ibu yang dia selalu membuatkan roti untuk seluruh anggota keluarganya. Tapi setiap harinya dia selalu membuat roti yang lebih banyak dari jumlah anggota keluarganya. Nah, dia selalu menaruh roti yang lebih itu di jendela rumahnya. Jadi si wanita ini, si ibu ini memberikan roti itu untuk siapa saja yang membutuhkannya. Jadi nanti ada orang lewat, tinggal ngambil aja rotinya. Nah, ada satu orang tua, atau kita sebut saja satu kakek. Nah, kakek itu jalannya bungkuk dan selalu mengambil roti itu setiap hari. Namun si kakek ini tidak berkata terima kasih. Si kakek ini selalu berkata, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Nah, si kakek setiap mengambil roti itu selalu saja seperti itu. Akhirnya si ibu ini lambat laun merasa kesal. Kenapa si kakek itu tidak berkata terima kasih, tapi malah berkata seperti itu. Perkataannya itu ibu ulang lagi ya. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Tuh. Nah, setelah itu pada suatu hari ibu ini berpikir untuk memberikan racun kepada roti yang akan diambil oleh bapak itu. Si ibu ini berpikir, akhirnya pada pagi itu roti yang akan diberikan kepada bapak itu, bukan diberikan ya, akan diletakkan di jendela itu, diberi racun oleh ibu itu. Setelah diberi racun, ibu itu meletakkan roti tersebut di jendela. Ketika akan meletakkan, ibu itu berkata, ya Allah, kenapa aku melakukan ini? Padahal orang itu tidak bersalah. Akhirnya roti itu sama si ibu dibakar sampai habis dan diganti oleh roti biasa yang diberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Akhirnya si kakak itu pun datang pada hari itu dan mengambil roti itu. Setelah diambil, kakak itu berkata lagi, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Akhirnya, pada malam itu, ibu itu berpikir, tiba-tiba terfikirkan di benaknya bahwa dia ingat anaknya yang sedang merantau di jauh dari rumahnya. Anak itu sudah tidak pernah berkabar berbulan-bulan dan juga tidak pernah pulang. Ibu itu selalu berdoa semoga anaknya selalu sehat dan bisa kembali lagi bersamanya di rumahnya itu. Tidak lama, pada malam itu juga ada yang mengetuk pintu rumahnya dengan berkata, Assalamualaikum, seperti itu. Terus berkata dan akhirnya sama ibu itu dibuka pintunya. Ketika ibu itu membuka pintu, ibu itu terkejut. Ternyata yang datang adalah anaknya yang baru saja dia doakan. Sekejap itu ya, secepat itu Allah mengabulkan permintaan beliau, seperti itu. Jadi ibu itu terkejut. Nah, tapi ibu itu juga terkejut karena anaknya itu badannya sangat kurus dan dia terlihat sangat letih.
Akhirnya sang anak itu bercerita kepada ibunya. Dia bercerita bahwa, "Ibu, aku di jalan tadi mendapatkan sebuah keajaiban. Ketika aku masih dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Mungkin aku sudah berpikir di saat itu aku akan mati kelaparan. Tetapi pada saat aku berpikir seperti itu, Allah mendatangkan kakek tua yang bungkuk dan membawakan aku sebuah roti. Dan kakek itu berkata, ini adalah makanan yang aku makan setiap hari. Hari ini aku harus memberikannya kepadamu karena kamu lebih membutuhkannya daripada aku." Masya Allah, ibu itu langsung terkejut, terkesima ya, berkaca-kaca matanya. Dan beliau pun memucat, tersadar bahwa apa yang dikatakan kakeknya tadi itu ada kebenarannya, bahwa perbuatan burukmu akan tetap bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Kalau misalkan roti yang tadi diberikan racun oleh ibunya tadi dimakan oleh kakek itu, maka kakek itu tidak akan memberikan rotinya kepada anaknya. Otomatis berarti nanti ibunya itu sama aja membunuh anaknya sendiri tapi lewat perantara orang lain. Tapi ibu itu berpikir kembali bahwa memang perbuatan baik itu pasti ada hikmahnya seperti itu. Seperti yang diucapkan si kakek tadi, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Jadi teman-teman, Bu Ulia mengajak teman-teman semua untuk selalu berbuat kebaikan. Sejahat apapun orang melakukan suatu perbuatan ke kita, diusahakan kita selalu berbuat baik kepada mereka semua. Karena perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan perbuatan buruk itu nanti akan tetap bersama kalian. Seperti itu. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang sudah Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.